Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas dengan lancar, dengan baik. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mengawali hari ini, marilah kita belajar bersama-sama. Tetap semangat, jangan lupa terapkan protokol kesehatan agar kita tetap sehat, terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, terlebih dahulu marilah berdoa. Semoga kegiatan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Hari ini langsung saja kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Anak-anak, pernahkah kalian membuat sebuah kalimat, kemudian kalimat itu kalian rangkai menjadi paragraf? Tentu saja di kelas 5 kalian sudah pernah melakukannya. Nah, dari gabungan paragraf itu kita bisa membuat sebuah teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi setelah kita melakukan pengamatan terhadap sesuatu hal, kita harus membuat laporan hasil pengamatan. Lah, apa sih isi dari laporan hasil pengamatan itu? Yang pertama, isi dari laporan hasil pengamatan yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Fakta itu adalah data atau kondisi sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Lah, pada teks laporan juga terdapat ide pokok. Di kelas 5 kalian juga mungkin sudah mempelajari apa itu ide pokok. Ide pokok, gagasan pokok, itu sama. Nah, di sini Pak Guru akan sajikan sebuah contoh laporan hasil pengamatan dalam sebuah paragraf. Ini silakan disimak paragrafnya. Bapak bacakan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Umbi akar. Anak-anak, berdasarkan paragraf ini, ide pokok paragraf tersebut, kalian tahu? Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, ide pokok yang terletak di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Kalau ide pokoknya terletak di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Anak-anak, tadi paragraf tadi membahas tentang selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, nasi berasal dari padi. Jagung, kalian pernah melihat tanaman jagung? Apa awalnya itu jagung berasal dari biji? Biji, kemudian tumbuh tanaman, kemudian ada bunganya. Nah, kemudian terjadi
proses menjadi jagung. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Ini ada mahkota, ada benang sari, ada kepala putih, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Mungkin materi bunga ini, bagian bunga ini sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada bunga tadi, sel kelamin jantannya adalah benang sari dan sel kelamin betinanya adalah kepala putih. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putih alat kelamin betina. Kalian bisa amati lagi bagian-bagian bunga di gambar sebelah ini, papan tulis ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terjadi peristiwa penyerbukan. Tadi seperti pohon jagung itu, tadi terjadi proses penyerbukan. Anak-anak, bagaimana proses terjadinya pembuahan atau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung ini? Awalnya kita menanam biji. Biji berada di dalam buah. Biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Kemudian terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari pada bunga itu akan jatuh di kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian terjadi pembuahan dan menghasilkan sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian menjadi berbuah tadi ya. Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Itu macam-macam penyerbukan. Nah, penyerbukan pada tumbuhan itu ada yang dibantu angin, ada yang dibantu hewan
juga ada yang dibantu manusia. Di sini Pak Guru berikan contoh, lebah membantu penyerbukan bunga. Ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Kalian silakan amati bunga-bunga di sekitar rumah kalian. Apakah ada hewan yang menghinggapi di situ? Kalau ada, berarti hewan itu secara tidak langsung telah membantu proses penyerbukan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Kondisi geografis, ya, kondisi letak di bumi. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga, Indonesia dan Malaysia misalnya. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara anggota ASEAN. Kalian bisa amati di papan tulis ini. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ayo kita amati bendera negara ini. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Persamaannya apa? Perbedaannya apa? Silakan kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian. Kemudian amatilah lingkungan sekitarmu. Kalian keluar rumah mengamati lingkungan sekitar. Kemudian carilah satu tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian gambarlah bagian-bagian bunga dan tulislah cara penyerbukannya seperti kolom di papan tulis ini. Tulis atau gambar pada buku tulismu. Gambar dulu, nanti tulis kolom yang sampingnya cara penyerbukannya. Apa dibantu hewan atau dibantu manusia atau dibantu angin. Kemudian kegiatan selanjutnya, tulislah tentang karakteristik negara ASEAN dengan bertanya kepada orang tua, membaca buku atau internet. Tuliskan pada buku tulismu. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan, seperti pada contoh di papan tulis ini. Karakteristik itu berarti hal-hal yang unik yang ada di negara itu, yang tidak ada di negara lain. Ya, di diagram Venn ini kalian tulis nama negara yang ada di bendera tadi. Bendera tadi negaranya apa? Tulis
negara yang satu nama negaranya apa, negara yang satu lagi nama negaranya apa. Tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkungan atau di lingkaran sesuai dengan negaranya. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Terus di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Ya, jadi ada karakteristik yang tidak ada di negara ini dan karakteristik yang tidak ada di negara yang satunya. Kemudian yang di tengah-tengah karakteristik yang dipunyai kedua negara atau persamaan yang ada di kedua negara. Itulah anak-anak kegiatan belajar hari ini. Silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga walaupun kalian belajar di rumah bisa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Jangan lupa minta tolong kepada ayah dan ibu kalau ada sesuatu yang kalian butuhkan. Kita harus menghadapi pandemi ini dengan hati yang senang, ya. Tetap belajar, jangan ketinggalan belajar. Tetap belajar dari rumah. Semoga kita tetap melakukan aktivitas dengan normal walaupun dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.